Itu namanya double burden itu, atau triple burden sekarang ya. Karena di samping masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah gizi buruk dan lain sebagainya, juga obesitas ya, gizi lebih, dan satu lagi adalah ya adanya kekurangan zat gizi mikro ya. Nih, jadi anemi ya, obesitas ya, atau KIP dalam waktu bersamaan ya nih. Ini jadi ya semakin lama semakin bergeser masalahnya ya ini. Jadi ini tantangan buat Anda sekalian ya, kita sekalian, bahwa ini hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Tapi kalau masalah-masalah gizi di Indonesia sudah selesai ya, akademi gizi, fakultas ilmu gizi atau program studi gizi nanti tutup semua ya, termasuk punyanya Mbak Ismi itu ya, nanti tutup itu karena sudah selesai, habis itu ya. Ini ya, tentunya ini tidak mungkin ya. Ya, kita harus bisa menekan ya, atau menurunkan prevalensinya ya ini. Makanya itu ya, Anda sekalian ya, kita coba untuk membuat edukasi ya toh, dalam bentuk video yang bisa nanti diupload di YouTube dan lain sebagainya. Tapi sebelum Anda upload ya, jangan diupload dulu di YouTube sebelum Anda mendapatkan haki tadi. Jangan sampai Anda sudah menyebarluaskan baru mendaftarkan di haki, nanti hakinya tidak orisinal lagi karena sudah tersebar itu. Ya, nanti begitu. Kalau sudah dapat haki ya, hak cipta, nanti baru Anda sebarluaskan. Bagian yang tidak terpisahkan dari Anda nanti sebagai tenaga kesehatan atau calon tenaga kesehatan atau orang-orang yang peduli terhadap kesehatan ini ya. Ini jadi amal jariah itu kalau orang Islam ya. Nanti kalau kita sudah meninggal semua itu ya, ilmunya tetap dipakai ya. Anda biar Anda sudah meninggal ya, nilai-nilai ya dari ibadahnya tetap mengalir pada Anda. Ini harapan saya ya. Ini. Ya, jadi apa yang Anda makan itu adalah ini ya, tertampak pada ya performan Anda. Jadi bagaimana strategi Anda untuk makan ya toh ini. Jadi makan pagi itu berapa, makan siang berapa, makan malam itu berapa, itu nanti terpancar atau performan daripada Anda ini. Jadi Anda pengen gemuk, pengen kurus, pengen langsing dan lain sebagainya, itu tergantung pada Anda yang Anda makan apa. Ya, ini. Jadi tolong Anda perhatikan bahwa ini bagian dari kerja Anda atau keilmuan Anda ya. Jangan sampai terjadi ya, Anda, kalau orang Jawa namanya jarkoni itu ya, bisa ngujar tapi tidak bisa melaksanakan, bisa memberikan nasihat pada orang tapi tidak bisa menjalankan Anda sebagai seorang profesi ahli gizi. Ini ya. Ya, kalau Anda orang Islam ya, ada beberapa petunjuk ya, yang apa yang Anda boleh dimakan, apa yang dianjurkan, dan apa yang harus dihindari ya, dan apa yang sangat tidak boleh dilakukan atau dimakan ini ya, serta aturan lain yang terkait dengan bagaimana cara memperolehnya ya, bagaimana menyiapkan dan dikonsumsi ya, yang namanya halalan thayyiban itu ya. Halal itu ya tidak boleh ya, sesuai dengan anjuran orang-orang yang beragama Islam ya, dan bagaimana memperolehnya ini. Jadi dari segi psikologinya itu akan beda ya, kalau itu makanan yang diperoleh dengan cara halal
dan cara yang haram ini itu. Nah, mungkin ini yang perlu didekat. Kalau penelitian perlu didekati dengan psikologi ya. Tidak bisa didekati dengan kalau makanan haram itu nanti jadi apa? Jadi di dalam tubuh itu menjadi apa gitu kan, itu kita sulit untuk meneliti itu ya. Kalau dari segi mungkin tingkah lakunya ya, kalau orangnya banyak makan yang haram-haram itu bagaimana tingkah lakunya ya. Dari pendekatan psikologi, bukan pendekatan dari pengukuran yang nyata gitu, tapi harus didekati juga dengan psikolog. Nah, ini monggo kami persilahkan Anda bisa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan ini ya. Ini ada penelitian yang bagus ya, yang menggabungkan antara ya ilmu pengetahuan dan agama ya. Ini itu penelitiannya, backgroundnya yang S1-nya dia dokter ya, S2-nya dia agama ya. Ini itu coba saya carinya ya. Ya ini coba ya. Jadi ini bagus ya. Jadi S1-nya dia dokter, S2-nya dia pendidikan agama. Dia meneliti tentang peningkatan kadar HSP72 pada saat zikir dan tidak zikir. Jadi ada majelis ya, majelis zikir ya. Ini dibedakan antara yang kelompok yang majelis zikir dan tidak zikir ya. Ini dilihat kadar HSP72. HSP72 itu head shock protein tipe 72, salah satu penanda untuk apa? Indikator sistem imun ya. Kalau HSP72-nya itu meningkat, berarti sistem imunnya meningkat. Ini. Jadi ini sejenis protein di dalam darah yang biasa dijadikan indikator tinggi rendahnya imunitas tubuh seseorang. Ya. Ini ternyata hasil penelitiannya terbukti. Ya, ini ya, ini salah satu hal-hal yang sifatnya sulit untuk kita dekati dengan cara ilmiah, tapi dengan indikator dalam tubuh ya, ini yang bisa untuk melihat kalau sistem imunnya meningkat itu sebagai salah satu indikator yang berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan. Ya, ini di salah satu kandidat doktor di UNER ya, dia mengambil di Fakultas Kedokteran UNER ini. Ya, intinya bahwa memadukan antara agama dan saintifik ini ya, dengan beberapa indikator yang di dalam tubuh yang ya belum, ini saya hanya cerita saja ya. Ini ya, ini jadi ini maksud saya begitu ya. Mungkin Mbak Ismi, Mbak Jihan ya, Mbak Nabila ya, Mbak Caca ya, ini jadi seringkali ini bahkan di Unimus aja Bang bercirikan tentang Islam atau IAIN itu ya, itu juga penelitian-penelitiannya ke arah ke sana ya. Perlu bukti-bukti yang nyata ya, termasuk juga teman-teman yang non-muslim ini ya, yang bisa mengkaitkan antara saintifik ya dengan agama ini ya. Ini maksud saya ya. Jadi sebenarnya kalau di Islam ya, ini kelihatannya kalau saya cari bahwa anjuran makan ini itu ternyata tidak hadis Nabi ya. Ini ternyata ada
ada suatu peristiwa ya yang kaitannya dengan banyak yang obes ya, ini di suatu kerajaan di Timur Tengah sana yang ya ini ada salah satu dokter yang menyatakan itu. Ini kelihatannya saya lihat itu bukan hadis Nabi ini ya. Makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang ini. Ya sebenarnya itu kan sudah penanda ya, di dalam tubuh itu kan ada ya keseimbangan, homeostatis ya. Homeostatis ya, ini yang artinya bahwa sudah ada tanda-tandanya kalau Anda itu lapar, itu sudah ada tanda-tandanya. Anda sudah kenyang juga ada tanda-tandanya. Tapi kadang ya kita semua kan ya kalau makan enak ya toh itu kan pinginnya makan terus ya toh. Ini kalau lapar ya lapar sekalian, kalau kenyang ya kenyang sekalian. Ini kan hal yang ekstrim ini yang harus kita hindari ya. Ini kalau kita baru pergi ke menemui menghadiri suatu kondangan ya acara pernikahan itu kan makannya enak-enak ya. Nah, kita kadang kita lupa ini sudah ada tanda-tanda ya kalau Anda kenyang itu ya itu, tapi kita masih makan karena ya dasar kita itu kan kadang aji mumpung ya ini ya ini, jadi tolong diperhatikan ini ya. Ya sebenarnya kita sudah memberikan semacam warisan lah ya, kita memberikan semacam warisan yang buruk ya terhadap anak kita ya, terhadap cucu kita ini ya. Saya coba tanya Mbak Ismi, mau tanya saya Mbak, kalau panjenengan itu mohon maaf Mbak Ismi sudah married ya? Belum? Sudah Pak, sudah punya. Putra putri 2. Oh, sudah punya 2 ya. Mbak, saya tanya jenengan, kalau Anda menghidangkan ulang tahun anak itu pakai yang kiri apa pakai yang kanan, Mbak? Nah, itu Pak, kalau untuk yang tiup lilinnya bareng anak yang kiri Pak, tapi Ya. kalau untuk yang makan bersamanya yang kanan Pak. Satu lagi. Satu lagi. Siapa lagi ya? Ya sudah married, siapa lagi ya di sini? Mbak Nesia ya? Iya Pak. Yang kiri apa yang kanan Mbak? Yang kiri Pak. Yang kiri ya. Kita sebenarnya sudah memberikan ilmu-ilmu yang salah pada anak kita, mengajari yang salah pada anak kita. Iya toh, ini. Ya. Saya dulu nggak ada itu tiup lilin, ya toh. Ya, toh kalau saya dulu tiup obor gitu. Obornya ditiup itu nggak ada tiup lilin itu. Ya. Ini jadi kita sudah mengajari pada anak kita, cucu kita sudah bahwa ini hal yang salah itu ya. Ya, itu isinya apa sih? Roti ya toh. Isinya roti apa itu? Gandum. Ya. Ini isinya apa itu? Sumber apa itu? Sumber karbohidrat, ya toh. Terus apa lagi? Ya toh, ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah gizi seimbang enggak itu? Tidak kan gitu loh. Ya, ini ya. Jadi sebenarnya anak kita tuh sudah
ya sudah dicekoki sama ibu bapaknya itu hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah gizi seimbang yang dulu namanya 4 sehat 5 sempurna ini ya. Jadi hal-hal yang sepele yang sekarang jadi masalah-masalah obes dan lain sebagainya sudah dari awal itu ya. Ini dulu memang tidak ada namanya tiup lilin gitu loh kalau saya ya. Akhirnya apa yang kanan ini ya. Kalau namanya kondangan ya atau namanya apa ulang tahun ya itu ya sebelah kanan ini yang disajikan ya tumpeng ini ya. Ini kan melambangkan gizi seimbang itu. Ya toh ini ada sumber energinya, ya toh sumber tenaganya, ya ada proteinnya, ya toh ini. Jadi sebaiknya ya sekarang mulailah ya yang Mbak Ismi itu kan sudah terlanjur ya, yang belum terlanjur aja. Ya Mbak Jihan itu sudah terlanjur apa belum ya? Belum kelihatannya. Ya, ini ya. Ini Caca sudah married belum, Ca? Kamu, Ca? Belum, Pak. Belum ya, itu. Ya, itu. Ya, nanti ya. Ini. Jadi pola-pola gini ini kan harus diperhatikan bahwa kita itu harus mengajarkan ya anak cucu kita yang baik gitu loh ya. Ini. Dulu nggak ada ini tiup lilin itu kan orang-orang barat itu ya. Ini. Oke, ya, ini perubahan paradigma terkait dengan pangan ya. Kalau saya dulu ya yang dari bawah itu ya, mulai dari makan untuk hidup ya. Mana ini? Ada. Oh, malah salah ini. Ya. Jadi makan untuk hidup ini ya. Ini ya. Sekarang Anda di posisi mana ini ya? Ini atau meningkat lagi ya. Hidup untuk makan ya. Ini. Kalau dulu saya makan untuk hidup ya. Ya sekarang itu hidup untuk makan ya. Atau sampai sini ya. Makan untuk budaya dan gaya hidup ya. Ya, ini. Yang sekarang pada anak-anak muda ini ya makan untuk eksis ya. Nih Mbak Ismi ya, di mana ini difoto dulu baru makan ya. Nih Mbak Jihan ya, difoto dulu baru makan itu. Ini ya anak-anak sekarang ya. Ini ya, difoto dulu baru makan. Ini nanti diupload di status ya toh. Ya, ini. Yang paling bagus adalah ini, ya, makan untuk sehat. Ini ya, ini. Jadi kita makan selain untuk hidup juga untuk sehat. Ini. Ya, makanya ya makan sekarang untuk investasi tahun depan ya yang akan datang ya. Jadi anak-anak kita ya untuk makan sekarang itu untuk investasi yang akan datang. Kalau anak sekarang itu makannya itu serabutan ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah gizi, kaidah-kaidah gizi seimbang, itu akan nanti ya umur harapan hidupnya ya lebih pendek ya dari ibu bapaknya. Atau kalau dia itu masih hidup ya akan kasihan karena akan membawa beban penyakit. Ini ya. Ini jadi sebenarnya anak cucu kita itu makan untuk investasi yang akan datang. Ini ya, tetap sehat ya. Yang harapan kita kan tetap sehat di usia tua. Ini ya, ini. Ya, jadi gizi seimbang ini ya untuk pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan ya toh. Ini sampai jam berapa ya kira? 40 ya. 11.40 ya untuk meningkatkan daya tahan. Nah, sekarang kan ini ya ke bawah ini ya. Kalau seusia Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, Mbak-mbak sekalian tuh ini ya.
kesehatan, ya pemeliharaan kesehatan, maintenance kan ya, kecerdasan sudah terlampaui itu ya, perkembangan sudah terlampaui ya, ini pertumbuhan sudah terlampaui ini ya, untuk kesehatan dan peningkatan daya tahan, terutama pada masa-masa COVID ini gitu loh ya, ini dan aktivitas yang lain ya, aktivitas lain artinya pada kalau Anda seorang olahragawan ya aktivitas ya. Ini kalau Anda sekalian sebagai seorang mahasiswa ya sudah itu aktivitasnya ya dari belajar dan belajar itu. Ini. Ya ini. Ya, jadi coba kita lihat ya. Ini. Satu nampan pizza itu coba kita dari mana semua? Ya, sebenarnya kita kan berarti impor semua kan ini. Ya, saus tomatnya, ya toh, olive-nya, saus cabenya, brokolinya, garamnya, lada hitamnya, itu dari mana semua itu, ya toh, ini, ya, ada dari Amerika, ada dari Spanyol, ada dari Turki, ada dari Prancis, ada dari India, ya toh, ini, ya, dagingnya, nah, ini juga, ya, tepung terigunya. Sampai sekarang itu kita belum bisa ya ini ya belum bisa memproduksi ya, gulanya dari mana, kejunya dari mana. Ini artinya apa? Artinya kita makan itu ya bukan memberikan nilai positif pada negara, tapi memberikan nilai negatif karena kita harus impor. Ya. Ini coba dibandingkan dengan ini. Ya, ini combro ya, combro itu ternyata oncom di jeru itu ya, jadi di dalamnya itu ada oncomnya itu ya, itu namanya combro itu ya. Ini makanan Sunda. Nah. Kalau makanan Jawa namanya apa itu, yang berarti ketela atau singkong itu di dalamnya ada bukan oncom tapi gula Jawa. Itu namanya apa? Jemblem. Mbak Ismi apa namanya Mbak Ismi? Jemblem ya? Oh nggak ngerti ya? Ini ya. Nah, sudah lupa itu ya. Ini. Ya ini. Jadi coba itu makanan kalau itu singkongnya ya dari Mang Uha ya toh, itu kan bisa memberikan pendapat pada Pak Unha ya toh, Mang Unha ya toh, ini ya oncomnya dari Bikokom ya toh, bawang daunnya dari Biuyum ya toh, ini orang-orang Sunda semua ini namanya, nggak ada namanya Ismi gitu, nggak ada di sini ya. Ini kemanginya Bang Ocit ya toh, cabai rawatnya, garamnya dari Pak Ian ya, dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Satu oncom ini ya, combro ini akan memberikan manfaat bagi semuanya. Ini ya, bukan berarti saya makan makanan yang barat itu ya, itu tidak bagus ya, bagus ya, tapi tolong diperhatikan ya. Ini jadi jangan sampai ya toh tadi memberikan pemahaman yang kurang pada anak cucu kita. Ya, akibatnya yang terjadi ya seperti sekarang itu, ya terjadinya obesitas, ya toh, ini karena ya tidak terkendali gitu loh ya, ini, oke ya, ya jadi definisi dari obesitas ya, ini adalah suatu kelainan ya atau penyakit ya, obesitas itu penyakit itu ya. Ya, digolongkan penyakit ya, bukan orang normal itu ya. Ini. Jadi tolong Mbak-mbak memberikan pengertian pada teman-teman sebaya Mbak atau ya untuk edukasi ini bahwa itu adalah penyakit ya. Ini yang ditandai dengan penimbungan jaringan lemak secara berlebihan. Nih. Jadi tolong, kadang kan ada persepsi bahwa obesitas itu tidak penyakit gitu ya.
Ini jadi dia itu menganggap biasa gitu loh. Ini ada definisi lain ya, ini kaitannya dengan ambang batas atau outcut point-nya ya, bahwa obesitas didefinisikan bahwa kelebihan berat badan sebagai akibat penimbunan lemak ini. Yang berlebihan, yang ambang batasnya atau cut off point-nya adalah IMT per umur ya lebih dari 2 standar deviasi ya ini. Ini masih berlaku ya pada WHO 2005. Ini. Jadi ini definisi ya, ada definisi yang lain ya. Ini ya. Jadi setiap kita tahu bahwa untuk sumbangan dari lemak ya dari energi itu ya kira-kira 9,3%. Ya, ini. Jadi kira-kira 1 gram lemak akan disimpan di sana ya. Ini. Jadi lemak disimpan di deposit ya pada jaringan subkutan ini ya di dalam rongga intraperitoneal ya, dan ada lagi ya di jaringan tubuh yang lain ya pada orang obesitas itu. Nih. Ya ini ya, secara umum Anda kalau orang obes itu sudah tahu ya, dari jauh gitu sudah tahu Pak ya. Nih, ini sebenarnya obes apa tidak sudah tahu ya. Ya, kalau di Indonesia itu ada kasus yang di Kerawang apa itu ya. Ini ya. Akhirnya ya tadi diminus ya makanannya dan aktivitasnya. Aktivitas yang bentuk olahraga ini ya. Ini kalau kita lihat pada wajahnya ya, pada pipinya, pada dagunya ya, ini semuanya ya menggambarkan bahwa anak tersebut adalah obes ya. Jadi kita tahu, jadi dari jauh itu tahu ya. Ini kalau orang ya akibat kekurangan yodium gimana Bu itu? Ya. Kelihatan nggak itu? Kalau sudah ya. Kalau awal-awal kelihatan nggak Bu itu? Kalau awal-awal ada yang manifestasinya bisa berbeda-beda Pak, tergantung derajat ininya. Bisa tidak terlihat, bisa juga yang terlihat kalau sudah klinis memang. Ya, harus dipalpasi ya itu ya. Ini ya. Jadi ini kalau IMT-nya masih ya 25, 26 itu kan mungkin nggak kelihatan. Ini obes apa enggak? Salah. Iya ya. Oke, sebentar. Oke, ngajar. Oke, sebentar ya, 5 menit. Ya. Ya, jadi kalau awal-awal mungkin ya IMT 25, 26, 27 itu mungkin ya masih perlu pengukuran yang lebih lanjut ya ini. Ya kalau 30 ya, 35 ya itu kan sudah kelihatan banget ini. Ya ini ya. Nih jadi cara klinis obesitas itu kalau memang obesitasnya sudah IMT-nya sudah tinggi atau mungkin cepat terkenali ya ini. Ya ini ya perutnya juga buncit ya toh sampai bergelambir gitu ya. Ya, tentunya alat kelaminnya juga tertutupi ya. Ini tungkainya berbentuk X ini. Ini pernah terjadi pada punya tetangga ya. Saya punya tetangga yang sangat obesitas ya, beratnya tingginya hanya 160-an ya, beratnya sampai 150 kilo ya. Jadi lipatan ya kedua tungkai tersebut itu bergesek itu ya. Ini sampai harus dibawa ke rumah sakit itu juga ya ini. Jadi itu lipatannya di sini ya. Ini antara kaki satu dengan lain di sini sampai tergesek itu. Ya, sampai itu harus dibawa ke rumah sakit dan
Ya, karena apa? Bernanah itu ya, lembab kan itu ya. Ini daerah-daerah yang perlu diperhatikan itu ya. Untuk apa? Kesehatan ya, kebersihan dan kesehatan ini. Waalaikumsalam. Ya. Ya, jadi kita teruskan untuk penentuan obesitas ya. Ini ya. Jadi yang normal ya 18,5 sampai 22,9 ya. Ini ya. Over ini ya. Obesitas 1 ya ini. Ya, kalau Anda sekalian mungkin ya mepet-mepet sinilah ya. 20, 19, 18 sampai yang jangan atas itu ya. Ini ya. Anak-anak yang olahragawan ini apa? Senam itu ya kadang 17 itu ya. Ya kalau 18,5 19 itu sudah apa? Kelenturannya itu sudah nggak bagus itu ya ini. Makanya pada olahragawan untuk senam itu dari mulai umur 5 tahun itu sudah dibentuk itu ya ini ya ini menentukan obesitas ya ini sudah hafal sekali pada Anda ya ini ya 27 ya ini. Nah kalau untuk dalam bentuk persentil ya itu kan ada 3 atau ada persentil, persen median dan standar deviasi. Iya toh? Dulu S1 kan begitu ya, Mbak Ismi ya. Ada 3 kan itu ya. Ada persentil, ya toh, ada persen median, ada set score ya toh. Ini. Ya. Kalau set score itu kan tadi min 2 SD ya. Plus 2 SD ya. Ini. Ya, kalau persentil ini nih ya. Ini jadi kurang dari persentil 5 ya. Ini untuk under normal 5 sampai 84 ya, over itu 85 sampai 94 ya. Kalau obesitas itu 95 ke atas ya. Kalau persentil itu kan dibagi per 100 ya ini ya. Jadi 5% ke bawah itu under ya, 5 sampai 84 itu normal ya toh. Terus lebih dari 85 sampai 94 itu over. Ya, obes itu mulai persentil yang atas ya. Jadi ini sebenarnya ekstrim ya. 5 bawah juga nggak bagus, 5 atas juga nggak bagus ini. Ini untuk anak dan remaja ini ya. Ini. Ya, ini kalau ini pakai SD ya, standar deviasi ya. Ini. Ya, untuk obes itu lebih dari 2 SD ya. Nih, yang normal kan min 2 SD sampai dengan 1 SD ya. Yang gemuk 1 SD sampai dengan 2 SD ini ya. Ini sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan ya nomor 1995 2010 ini ya tentang standar deviasi standar antropometri penilaian status gizi anak ini. Ya, ini masalah dan konsekuensi obesitas ya ini. Jadi secara global ini obesitas di dunia ini semakin lama semakin naik ya ini. Jadi tolong Anda sekalian nanti kalau Anda membuat proposal penelitian, kalau Anda menyajikan prevalensi dari ya suatu masalah gizi, tolong diperhatikan ini ya. Kalau itu menurun terus ya nggak jadi masalah permasalahan gizi toh. Ya toh. Nah, tapi tolong diperhatikan bahwa apakah prevalensi itu masih di atas atau di atas targetnya. Ya, umpamanya begini ya. Prevalensi obes dari tahun ke tahun ada penurunan. Ya, tapi sampai saat ini ya toh target yang dicanangkan itu belum sampai terlampaui. Nah, itu kan masalah jadi ya. Ini. Jadi Anda jangan melihat pada tren penurunan dari
obesitas. Tapi juga melihat targetnya. Targetnya tercapai enggak? Ya, kalau targetnya tercapai, Anda harus cari lagi. Sehingga obesitas ini jadi masalah. Ya, apa? Akibatnya apa obesitas itu? Nah, ini. Jadi tolong bahwa kalau Anda penelitian itu berangkat dari masalah. Ya, ini. Jangan atau berangkat dari fenomena yang ada. Ini. Ya. Ini. Ya. Nih, jadi tolong diperhatikan nanti pada latar belakang. Kalau Anda bicara prevalensi, Anda harus hati-hati. Ya, jangan hanya Anda melihat satu indikator saja. Tapi tolong dilihat dari semua indikator yang ada. Ya, ini. Maksud ya yang saya ceritakan ya, ini. Ya, ini ternyata di 100 negara itu yang paling tinggi itu negara-negara yang ada di Timur Tengah. Ya, 1-2 itu negara Timur Tengah ini ya. Ternyata Arab Saudi itu menempati peringkat pertama. Ya, ini ya. Ini kalau Bapak Ibu sekalian atau Mbak-mbak sekalian pernah umroh atau pernah ya menunaikan ibadah haji itu coba Anda lihat ya perempuan yang Anda temui dari ya perjalanan Anda dari tempat Anda bermukim sampai ke tempat Anda yang tuju ya. Ya umpamanya Anda mau ke Ka'bah itu ya. Biasanya begitu kan. Ya, mulai dari hotel Anda yang Anda huni itu sampai ke mana? Ke Ka'bah itu ya. Itu Anda menemui perempuan ya, perempuan dan laki-laki ya. Dari sekian itu yang obes berapa itu kan bisa Anda lihat itu ya. Ini terutama adalah perempuan. Ya, ini. Kan kelihatan banget itu ya kalau obes itu ya. Ini. Biarpun dia itu jilbabnya itu kan rapat ya. Sampai hanya kelihatan wajahnya aja tidak kelihatan ya. Hanya kelihatan matanya saja ya. Kadang ditutup ya, kadang apa namanya itu? Namanya baju apa itu namanya? Mbak Ismi, tahu nggak Mbak Inam? Atau Mbak Jihan ya? Itu ya yang tertutup semua itu ya. Ini sampai mukanya nggak kelihatan itu ya. Kalau itu kan ya namanya kalau saya itu ya itu ya ngerti urian ya ya dia mau melihat orang tapi dia tidak mau dilihat itu ya hanya wajahnya aja ditutup semua itu ya semua kan dari atas sampai bawah. Nah ini ya ternyata Arab Saudi itu ya menempati peringkat pertama dalam prosentase obesitas ini. Baru Mesir, baru Amerika, ya, Afrika Selatan, ya, Irak, ya, banyaknya orang-orang ini, orang-orang Timur Tengah, ya, Irak, ya, toh, Uni Emirat Arab itu kan, Turki itu kan, ya, Turki sekarang ikut ya, ikut Eropa, ya, ini, ya, ini persentase obesitas 100 negara, ya, ini. Ya, jadi 1 dari 4 penduduk dewasa ya dunia itu ya ini terjadi obesitas. Berarti berapa itu? 25% kan ya. Jadi 1 dari 4 penduduk. Ini sudah habis ya. Oke, kalau sudah habis kelihatannya ya.
Sampai di sini ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan besok ya. Itu nanti saya share itunya kalau sudah selesai. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri ya, sebelum masuk ke hal-hal yang perlu kita diskusikan itu ya. Monggo kami persilakan ya tentang obesitas ini. Kalau Anda punya konsep yang baru yang perlu kita diskusikan ya. Ini ada lagi satu lagi. Oh, Mbak Santi ada enggak? Oke. Ada pertanyaan Mbak Ismi, Mbak Nabila, Mbak Caca, Mbak tidak ada? Oke, tidak ada karena ini sudah jam 12. Benar ya, ini sudah habis ya? Apa masih perlu saya sih masih ya. Ini yang Papua sudah asar apa sudah maghrib ini? Menjelang asar, Pak. Oh, menjelang asar. Di sini baru duhur ini ya. Ya, terima kasih, begitu saja ya, karena yang Aceh mesti belum azan ini. Ya, ini dari Papua sampai Aceh ini. Terima kasih ya, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tak tanya Mbak Terima kasih. Mbak siapa? Mbak Wulan itu Iya, Pak. Itu harinya hari Selasa atau hari Kamis ya Mbak ya? Hari Kamis, Pak. Hari Kamis ya, bukan hari Selasa ya? Bukan, Saya Pak. ingatnya hari Selasa itu. Ya, hari Kamis ya? Benar ya ini ya? Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat menjelang sore yang Papua ya. Semoga tetap sehat ya. Ya, tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama ya.